Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Nah, masih di tanggal 7 Desember 2021 kita akan kembali mengudara di atas proyek pembangunan sirkuit Mandalika. Di video kali ini kita akan membahas fasilitas pendukung yang sangat penting. Fasilitas pendukung yang akan kita bahas kali ini yaitu akses jalan yang ada di depan sirkuit Mandalika. Namun sebelum kita menuju ke akses jalan yang ada di depan sirkuit Mandalika, kita akan terbang di atas pantai KEK Mandalika atau Pantai Mandalika. Beginilah kondisi saat ini di mana tadi malam sempat turun hujan yang sangat lebat sehingga menyebabkan air pantai di kawasan Mandalika sedikit kecoklatan dikarenakan air-air yang berada di dataran tinggi turun ke arah pantai yang ada di dataran rendah. Nah, saat ini kita melewati salah satu hotel yang ada di depan The Mandalika, yaitu Hotel Raja Mandalika. Selanjutnya dari Hotel Raja Mandalika kita akan melewati kawasan masjid terbesar yang ada di kawasan Kuta Mandalika, yaitu Masjid Nurul Bilad, di mana teman-teman yang menonton WSBK kemarin pasti tahu masjid tersebut. Karena di kawasan Masjid Nurul Bilad inilah tempat parkir teman-teman yang parkir di zona barat kemudian diangkut menggunakan bus ke sirkuit Mandalikanya. Baik teman-teman, saya akan kasih lihat jalan yang ada di depan sirkuit Mandalika sepanjang 5,3 km yang saat ini hanya memiliki satu jalur atau dua lajur. Nantinya jalan ini akan dirubah menjadi dua jalur atau 4 lajur. Nah, dimulai dari sebuah bundaran yang ada di bawah kita ini dan akan dibangun 2 jalur atau 4 lajur sampai ke bundaran yang ada di Jalan Bypass Mandalika di sebelah timur sirkuit Mandalika. Nah, dari sebuah bundaran yang ada di bawah kita ini hingga ke bundaran Jalan Bypass Mandalika yang ada di sebelah timur sirkuit Mandalika memiliki total panjang 5,3 km dan akan mulai dibangun kabarnya pada tahun 2022 yaitu di bulan Januari, dan pada bulan Desember 2021 ini haruslah selesai untuk proses lelang tendernya. Dan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan tersebut yaitu membutuhkan anggaran sebesar 140 miliar. Sedangkan dana yang sudah tersedia untuk tahun depan baru 16 miliar. Artinya masih ada kekurangan 124 miliar. Nah, untuk mengatasi kekurangan anggaran untuk pembenahan kekurangan-kekurangan infrastruktur pendukung jelang MotoGP Mandalika 2022 dilakukan dengan 2 opsi oleh pemerintah pusat. Yang pertama, DAK untuk NTB akan ditambah, dan yang kedua, penambahan dana APBN yang dikelola oleh kementerian terkait. Dikutip dari Suara NTB, pelebaran jalan depan sirkuit Mandalika menjadi salah satu direktif Presiden Insinyur Haji Joko Widodo saat rapat terbatas dengan 8 menteri dan gubernur NTB. Sedangkan Dr. Zulkifli Mansah di Istana Bogor pekan lalu, jalan sirkuit Mandalika dengan panjang 5,3 km tersebut akan diperlebar seperti jalan bypass 2 jalur dan 4 lajur dengan kelebaran 30 meter. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.
changes come, we must never stop the way. Yang jadi tantangan seluruh pembenahan itu harus selesai sebelum MotoGP atau sebelum bulan Maret 2022. Januari dan Februari konstruksi haruslah selesai, sehingga lelang harus selesai bulan Desember ini. Ini direktif Presiden, ujar Kepala Dinas PUPR NTB Insinyur Haji Ridwan, dikonfirmasi di Mataram pada Jumat 3 Desember 2021. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Nah, saat ini kita masih terbang di atas jalan yang akan dilakukan pelebaran selebar 30 meter. Dan kita akan terus menerbangkan drone hingga ke bundaran yang ada di Jalan Bypass Mandalika, sehingga teman-teman memiliki bayangan jalan sepanjang 5,3 km ini ditempuh dari mana dan menuju ke mana. Nah, tepat di bawah kita ini adalah kantor PP yang terlihat yang berwarna biru ini. Ini adalah kantor PP, dan di sebelah kantor PP nantinya akan menjadi lahan parkir. Saat ini seperti inilah kondisi rel jalan tersebut, terdapat gubangan-gubangan air dan banyak sekali becekan-becekan dari tanah-tanah material yang diangkut oleh alat-alat berat yang setiap hari lalu lalang di atas jalan tersebut. Baik teman-teman, mohon maaf jika saya menerbangkan drone lumayan tinggi sampai ke ketinggian 80 meter dikarenakan di kawasan ini sangat banyak perbukitan-perbukitan yang akan menghalangi sinyal drone kami. Jadi mohon dimaklumi jika gambarnya terlihat kecil, namun tujuan saya yang penting teman-teman mengetahui atau memiliki gambaran dari mana dan ke mana jalan provinsi yang akan dibangun sepanjang 5,3 km ini. Dari kejauhan sudah terlihat juga untuk pantai-pantai yang ada di kawasan sirkuit Mandalika, dan sebentar lagi kita juga akan sampai di Jalan Bypass Mandalika, masih di kawasan perbukitan yang terlihat hijau dan sangat mempesona ini. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah. Dan selain jalan provinsi yang kita bahas tadi teman-teman, di ujung sana yang ada di pojok kanan itu terlihat jalan yang sudah dilakukan pembetonan. Itu adalah akses jalur bagian timur. Jadi dari Jalan Bypass Mandalika menghubungkan ke jalur bagian timur atau gerbang timur di sirkuit Mandalika. Namun akses bagian timur ini dilakukan pengecoran, berbeda dengan jalur yang lain yang dimana jalur yang lain dilakukan pengaspalan. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung.
Nah, mengingat teman-teman untuk acara event MotoGP akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika pada tanggal 20 Maret 2022. Artinya jika jalan provinsi ini dimulai dikerjakan pada bulan Januari 2022, maka akan memiliki waktu pengerjaan sekitar 2 bulan lebih. Nah, perintah dari Presiden kita Bapak Joko Widodo haruslah rampung dalam waktu 2 bulan untuk mengejar acara MotoGP pada tahun 2022 di bulan Maret. Semoga apa yang direncanakan oleh para pengembang dan pihak-pihak terkait bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencananya. Savannah, we'll never be alone, Savannah. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my 3rd-second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita membahas jalan provinsi yang memiliki total panjang 5,3 km yang akan dilalui dari Kuta Mandalika menuju ke Jalan Bypass Mandalika. Dan sekarang kita akan kembali melewati jalan atau akses gerbang timur yang dimana yang saya jelaskan tadi, jalan tersebut melewati banyak sekali perbukitan juga. Jalan tersebut juga masih dalam tahap pembangunan, jadi saat acara WSBK kemarin tidak digunakan. Semoga saja nanti saat MotoGP sudah benar-benar rampung dan siap digunakan. Back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I.